Jadi entrepreneur atau pengusaha itu nggak segampang yang terlihat di sosial media. Lo tahu nggak sih, dari 100% UMKM, cuma 40%-nya yang akan berhasil bertahan 3 tahun. Sisanya ya mereka akan gagal, sisanya mereka akan bangkrut dalam waktu kurang dari 3 tahun itu tadi. Menjadi entrepreneur itu nggak seglamor yang ditunjukin sosial media. Menjadi entrepreneur itu adalah jalan yang sangat berat dan sangat terjal. Bahkan beberapa dari kita beranggap bahwa entrepreneurship itu sesuatu yang mustahil, sesuatu yang nggak cocok untuk jalan hidup mereka. Hai, nama gue Harry. Hari ini kita bahas kenapa menjadi entrepreneur itu sangat sulit atau bahkan bisa dibilang beberapa orang menganggap itu mustahil. Tapi kalau misalnya menjadi entrepreneur itu sangat sulit atau mustahil, kenapa banyak di antara kita yang masih ingin mencoba menjadi entrepreneur? Jadi, yang gue dapet itu ada 4 tembok penyebab utama kenapa entrepreneurship itu sangat susah dan kenapa banyak di antara kita itu gagal saat ingin menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur. Jadi, tembok yang pertama itu adalah finansial. Di Indonesia, untuk mencari modal itu masih sangat susah. Di mana kalau kita ingin minjem di bank, kita butuh jaminan. Kemudian kita mau cari investor juga masih sedikit, apalagi angel investor masih jarang banget di Indonesia. Ya alhasil kita pakai uang tabungan kita atau bahkan uang minjem keluarga kita. Jadi akses ke finansial itu masih sangat susah. Belum lagi saat kita menjadi pengusaha atau entrepreneur, penghasilan untuk awal-awal tuh biasanya nggak bisa diprediksi. Trajektorinya tuh masih bisa belum diprediksi. Apalagi kalau misalnya kita habis jadi karyawan, kemudian kita jadi entrepreneur atau pengusaha, itu biasanya kita tuh akan merasa kalau kita loncat dari satu kereta ke kereta yang lain, karena pada saat kita jadi karyawan, kita kan terbiasa dapat gaji yang selalu on time, tiap bulannya tuh selalu ada. Tapi saat kita jadi entrepreneur, ya nggak bisa kayak gitu. Penghasilannya itu nggak bisa ditentukan kayak gitu. Bisa aja bulan ini banyak, bulan depan dikit. Bisa aja minggu ini capai target, minggu depan nggak capai target. Semua itu nggak bisa diprediksi untuk awal-awal saat kita mencoba menjadi entrepreneur. Belum lagi kalau misalnya ternyata saat perjalanan kita menjalankan usaha kita nggak sesuai harapan, kemudian kita juga nggak ada financial planning, nggak ada tabungan, udah gitu kita pinjam keluarga modalnya, itu akan jadi pressure tersendiri karena kita akan merasa bahwa kita itu menjadi sesuatu yang gagal, keluarga kita juga akan menganggap kita menjadi sesuatu yang gagal. Jadi itu ya biasanya tembok yang pertama adalah tembok finansial, di mana di Indonesia itu masih susah cari permodalan, seandainya kita minjam sama keluarga atau tabungan, itu pun belum tentu mencukupi sampai akhirnya usaha kita benar-benar bisa balik modal. Itu adalah tembok yang pertama. Kemudian, tembok yang kedua itu adalah masalah skills. Jadi, kita tuh biasa hidup di mana kita tuh dikotak-kotakkan. Jadi, bahkan sistem sekolah kita juga mengkotak-kotakkan kita berdasarkan talenta kita. Misalnya kita adalah anak IPA, yaitu jago matematika, ilmu pengetahuan alam, atau misalnya kita pinternya komunikasi, ya masuk IPS, atau misalnya bahasa, kayak gitu. Kita tuh udah terbiasa dispesialisasikan dari sejak kecil. Ya itu sebenarnya nggak salah kayak gitu. Cuman di dunia entrepreneurship, saat kita memulai, sebelum kita punya kemampuan untuk hiring spesialis, kita harus melakukan semuanya sendiri. Belum lagi semua skill-skill yang kita butuhkan di dunia entrepreneurship itu nggak diajarkan di sekolah. Kayak gitu, kita harus bisa sales, kita harus bisa finance. Ya, finance dasarnya aja untuk ngitung pemasukan pengeluaran. Kita harus bisa marketing, kita harus bisa komunikasi dengan customer. Kayak gitu. Semuanya tuh harus dilakukan sendiri. Dan beberapa dari kita nggak tahu skill itu dan nekat untuk masuk ke dunia entrepreneurship itu tadi. Jadi tanpa skill yang mumpuni, akhirnya ya usahanya nggak jalan.
punya produk yang bagus tapi nggak bisa marketing, nggak bisa sales, nggak bisa jual, kayak gitu. Misalnya produknya bagus, marketingnya bagus, tapi nggak bisa operasional, akhirnya ya manajemennya jelek, kayak gitu. Jadi, tembok yang kedua adalah tentang skills. Skills yang baik kita pelajarin terlebih dahulu sebelum kita memasuki ke dunia entrepreneur. Kemudian, tembok yang ketiga itu adalah lingkungan. Jadi di Indonesia ya, itu masih kulturnya tuh kayaknya masih belum mendukung para pengusaha atau entrepreneur itu tadi. Karena mental kita, kultur kita tuh beranggapan bahwa kalau lo pingin jadi orang yang sukses, lo ya harus punya pekerjaan yang stabil, lo harus menjadi karyawan, pekerjaannya harus 9 to 5, kayak gitu. Mereka menganggap bahwa kalau lo menjadi pengusaha dengan penghasilan yang nggak jelas, itu sesuatu gambling gitu, kayak sesuatu yang nggak responsible terhadap masa depan lo sendiri, karena mereka nggak tahu visi misi lo. Dan kayaknya memang belum terekspos dunia pengusaha, dunia entrepreneurship itu tadi. Jadi mereka beranggapan bahwa sesuatu yang kita sedang bangun itu sesuatu yang membuang-buang waktu dan belum tentu juntrungannya di masa depan. Kemudian tembok yang terakhir atau tembok yang keempat itu adalah tembok mental. Jadi pengusaha atau entrepreneur itu kayak battle setiap hari. Hidup entrepreneur itu kayak roller coaster. Kadang di atas, kadang di bawah. Setiap hari itu pasti akan ada tantangan, ada challenge. Entah itu challenge-nya dari usahanya sendiri, entah dari lingkungan. Belum lagi kita harus belajar setiap hari untuk acquiring skill setiap hari, kayak gitu. Jadi pasti setiap harinya itu akan ada permasalahan, ada challenge. Nah, kalau kita nggak prepare mental kita nggak tahu kalau ternyata jadi pengusaha itu berat, ya akhirnya banyak di antara kita akhirnya down, akhirnya banyak di antara kita menyerah atau bahkan depres karena mereka nggak kuat, mereka nggak expect kalau menjadi entrepreneur itu adalah perang kayak gitu. Kayak kita tuh berperang setiap hari dengan segala yang ada di usaha itu tadi. Kayak gitu. Jadi kalau kita nggak mempersiapkan mental ya akhirnya gagal dan depres kayak gitu dan akhirnya menyerah. Lalu kalau udah tahu nih ada 4 penyebab utama kenapa orang tuh gagal dan udah tahu kalau entrepreneurship itu sangat susah. Lalu kenapa banyak di antara kita yang masih pingin jadi entrepreneur? Yang pertama ini adalah yang paling sering, itu adalah FOMO. Jadi kita kan di sosial media itu banyak lihat pengusaha sukses, kayaknya hidupnya itu sangat indah, sangat mudah. Dia punya segalanya, duit punya, rumah punya, mobil banyak. Jadi kita tuh FOMO, akhirnya kita pingin kayak gitu. Hal inilah yang akhirnya banyak orang, banyak di antara kita tuh ingin jadi entrepreneur tanpa persiapan yang benar-benar matang kayak gitu ya. Akhirnya walaupun ingin jadi entrepreneur, gagalnya juga akan cepat karena persiapannya nggak ada. Untuk yang kedua itu adalah freedom paradox. Untuk orang-orang yang ingin jadi entrepreneur bukan karena hanya ingin FOMO-nya, ingin ingin suksesnya kayak orang-orang di sosial media, biasanya mereka tuh mengejar freedom. Jadi saat kita menjadi karyawan, walaupun achievement kita banyak, biasanya freedom-nya itu nggak sebanyak yang kita harapkan, kayak gitu. Kita melakukan sesuatunya itu by system, karena di perusahaan itu sudah punya sistem sendiri yang harus kita ikutin. Udah punya, apa ya, target-target sendiri yang bisa dibilang harus kita achieve kayak gitu. Dan semua cara-caranya nggak bisa kita lakukan seenak jidat kita kayak gitu. Tapi saat kita jadi entrepreneur, semuanya itu bisa kita lakukan sendiri. Mulai jam kerjanya apa, targetnya apa, kemudian gimana caranya, itu bisa kita tentuin sendiri. Sense of freedom untuk melakukan apapun itu, walaupun misalnya stresnya lebih banyak, kerjaannya lebih banyak, itu memberikan rasa happy gitu, memberikan rasa kayak nggak terkekang, memberikan rasa bahwa kita tuh bisa mengatur kehidupan kita sendiri. Jadi itu biasanya kalau orang-orang yang
terkena FOMO ingin suksesnya, biasanya orang itu ingin jadi entrepreneur karena ingin freedom-nya itu tadi. Walaupun ya mungkin lebih capek ya, tapi lebih worth it karena semuanya dilakukan dengan cara kita sendiri. Kemudian yang ketiga, kenapa orang ingin jadi entrepreneur? Kalau orang itu nggak FOMO atau nggak pingin freedom, ya biasanya orang tersebut pingin personal growth. Jadi bisa dibilang entrepreneur itu adalah akselerasi dari personal growth. Karena dalam waktu singkat, kita harus punya skill sebanyak mungkin, kita harus solve problem sebanyak mungkin untuk supaya bisnis kita itu tetap jalan. Dan pressure itulah yang akhirnya membuat seseorang itu bertumbuh atau berkembang itu jauh lebih cepat dibanding dengan orang-orang yang nggak ada problemnya, misalnya karyawan kayak gitu. Jadi dengan menjadi entrepreneur, personal growth seseorang itu bisa dibilang akan tumbuh sangat cepat, akselerasinya itu sangat cepat. Itu juga untuk sebagian orang itu mengejar dari personal growth-nya itu lagi. Itulah kenapa banyak orang yang kalau ditanya kenapa jadi pengusaha, ya nggak apa-apa cari pengalaman. Ya mungkin salah satunya adalah dia ingin mengakselerasi personal growth itu tadi. Kemudian yang terakhir, kenapa orang ingin jadi entrepreneur walaupun entrepreneurship itu susah, itu biasanya karena mereka ingin memberikan impact ke masyarakat. Saat kita jadi karyawan, walaupun misalnya pekerjaan kita itu impactful ke masyarakat, tapi kita nggak berasa karena biasanya kita ngelakuinnya itu by system itu tadi. Kita ngelakuinnya itu sesuai nilai-nilai dari korporat itu tadi, sesuai nilai-nilai dari perusahaan tempat kita bekerja. Tapi saat kita jadi pengusaha, yang kita mau impact, yang mau kita bantu itu sesuai dengan nilai-nilai kita. Kalau kita ingin membantu di kategori kesehatan, ya kita bisa melakukannya usaha di kategori kesehatan kayak gitu. Jadi impact-nya itu sesuai dengan nilai-nilai yang kita percaya kayak gitu. Kalau misalnya kita ingin mempunyai impact di dunia fashion, ya kita akan melakukan usaha di dunia fashion kayak gitu. Jadi impact-nya tuh sesuai keinginan kita, sesuai nilai-nilai yang kita pegang. Berbeda kalau misalnya kita bekerja di perusahaan. Saat kita bekerja di perusahaan, impact-nya itu seringnya itu bukan karena nilai-nilai kita, tapi nilai-nilai perusahaan tersebut. Oke, lalu apa sih yang diperlukan untuk kita kalau misalnya kita udah tahu nih susahnya seperti apa, kemudian kita udah tahu untungnya jadi entrepreneur itu apa? Apa sih yang kita perlukan untuk kita supaya bisa menjadi pengusaha atau entrepreneur itu tadi? Yang pertama perlu kita persiapkan tentu adalah persiapan finansial. Kalau misalnya lo masih kerja dan pingin punya usaha, yang gue dapet tuh kalau bisa jangan resign terlebih dahulu. Usahanya dijadikan sampingan terlebih dahulu sampai benar-benar mendapatkan penghasilan atau cash flow yang cukup untuk menghidupi lo sehari-hari. Tapi kalau ternyata lo nggak mau menjadikan usaha itu sampingan dan ingin langsung all out atau langsung full time di usaha, setidaknya lo harus punya dana emergency itu 6-12 bulan. Jadi selama 6-12 bulan itu masih bisa makan, kita masih bisa menjalani hidup seperti biasa. Kemudian kalau bisa dana antara kita hidup sehari-hari sama dana dengan usaha itu sudah dipisah dari awal kita memulai usaha tersebut. Kayak gitu. Dan modal awal kalau bisa itu jangan mepet dengan estimasi awal. Kalau bisa dilebihkan 50-100% dari estimasi awal. Jadi kita masih punya cushion kalau ternyata usaha kita itu butuh modal lebih lagi atau butuh ekspansi kalau ternyata usaha kita ternyata sukses kayak gitu. Dan emergency funds itu tadi atau dana emergency itu bisa jadi matras kita kalau ternyata usaha kita itu nggak berjalan sesuai rencana. Oke, jadi yang kedua yang perlu kita persiapkan untuk menjadi entrepreneur yaitu adalah mempersiapkan skill. Jadi yang gue bilang tadi, entrepreneurship itu butuh banyak skill, tapi setidaknya kita harus memiliki basic skill yang dimana supaya
bisnis kita itu tadi tetap jalan. Skill yang pertama itu adalah sales dan customer communication. Jadi kayak gampangnya skill untuk menjual dan skill untuk berinteraksi dengan customer. Kalau nggak punya dua skill yang utama ini, ya kita nggak akan bisa menjual produk kita, apapun produk kita. Kemudian yang selanjutnya adalah marketing. Marketing di sini itu bisa apa aja, tapi yang paling utama untuk di era sekarang adalah digital marketing. Setidaknya lo tahu gimana caranya untuk marketing di Instagram, untuk tahu caranya gimana menggunakan Facebook Ads kayak gitu, atau yang sekarang bisa menggunakan TikTok Ads kayak gitu. Jadi ini adalah mesin yang akan membuat produk lo itu dikenal banyak orang dan akhirnya nanti akan ada penjualan. Kemudian skill yang ketiga itu adalah financial. Tadi lo harus tahu gimana caranya mengatur cash in dan cash out atau cash flow-nya itu tadi. Jadi tanpa lo tahu mengatur cash flow dari perusahaan lo itu tadi, ya nanti akhirnya akan membebani perusahaan lo itu tadi. Kalau cash flow-nya tidak tercatat dengan baik, ya lama-kelamaan perusahaan lo itu akan runtuh kayak gitu, karena fondasi finansialnya itu nggak ada. Kemudian yang selanjutnya, skill yang perlu kita tahu itu adalah legal dan person skill kayak gitu. Jadi kalau yang legal itu setidaknya kita tahu gimana sih kalau kita mau punya brand itu, gimana cara mateninya. Jangan sampai nanti brand kita udah besar ternyata namanya sudah dipakai sama brand yang lain. Kemudian kalau misalnya person skills itu maksudnya adalah manajemen skill, dimana kalau kita punya karyawan, setidaknya kita tahu gimana cara bikin SOP, gimana kita menanganin karyawan-karyawan itu tadi. Kemudian persiapan yang selanjutnya itu adalah persiapan support system. Yang perlu lo lakukan saat ingin jadi entrepreneur, memasuki dunia usaha, lo harus menerangkan visi misi lo ke orang-orang terdekat lo. Kalau misalnya lo masih sama orang tua, ya lo terangkan ke orang tua lo terangkan ke pasangan lo, anak istri lo, bahwa dunia entrepreneur itu nggak segampang itu dan chance untuk gagalnya itu besar. Saat lo nggak menerangkan semua resikonya, saat lo gagal, mereka tidak akan memahami hal itu. Mereka nggak tahu visi misi lo dan nggak tahu lo tuh sedang apa. Kayak gitu. Dengan lo menerangkan apapun resikonya, harapannya mereka itu bisa menjadi support system saat lo jatuh, saat lo terpuruk, mereka akan selalu ada karena mereka tahu visi misi lo itu tadi. Oke, jadi itu ya. Jadi seorang entrepreneur itu bukan sesuatu yang mudah. Entrepreneurship itu jalan yang berat, jalan yang bisa dibilang kayak roller coaster, kadang naik, kadang turun. Jadi kita harus benar-benar prepare sebelum kita memasuki dunia entrepreneur. Tapi bukan berarti karena kita ingin prepare, akhirnya kita nggak memulai kayak gitu. Setidaknya kita udah tahu resikonya apa, setidaknya knowledge basicnya kita udah tahu. Setelah itu langsung aja jalanin, langsung aja mulai. Jangan menunggu benar-benar sampai kita advance, sampai benar-benar semuanya itu udah terukur. Itu juga nggak akan jalan kemana-mana, karena seorang pengusaha, entrepreneur, ya harus dijalanin. Nanti kita akan belajar sambil kita menjalanin. Setidaknya kita tahu resikonya deh kayak gitu. Kalau kita udah tahu resikonya, kita tahu ilmu basicnya, lainnya bisa kita pelajarin saat kita jalan menjadi pengusaha itu tadi. Oke, semoga berguna. Share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa di subscribe and see you di video lainnya. Bye.